Selamat datang di acara Dunia Si Kecil. Are you ready? Ready! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam ceria pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang dimanapun kalian berada. Bahagia sekali sore ini bisa menyapa dan membersamai sahabat-sahabat semua melalui RRI Semarang dalam acara Dunia Si Kecil. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, bersama saya Eliana Putu Iskandar dari SD Islam Primadana akan menemani sahabat 1 jam ke depan. Tentu saya tidak sendiri dan telah hadir bersama kami Gugus Supriyati Satmen Kecamatan Pedurungan, yaitu ada SD Negeri Kalicari 1, SD Negeri Kalicari 2, SD Negeri Kalicari 3, SD Supriyadi, SD Cita Bangsa, dan tentunya SD Islam Primadana Semarang. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, mengawali kebersamaan kita, mari kita awali dengan memuji kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Surah Al-Furqan, ayat 61, yang akan ditilawahkan oleh sahabat Alivia Fatinur Putri, Sari Tilawah Bahasa Indonesia oleh Khairunisa Zafira, dan Sari Tilawah Bahasa Inggris oleh sahabat Aisyah Sasmita Saputri dari SD Islam Primadana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada yadzakkar liman arada yadzakkar aw arada syukura wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seeking protection from Allah against the accursed Satan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Blessed is he who placed constellations in the sky, great stars, and placed there in a burning lamp and luminous moon. And it is he who made the night and the day in succession for whoever desires to remember or desires to be grateful. And the servants of the most merciful are those who walk upon the earth in humility. And when the ignorant address them, they say, peace. Allah, the most great, has spoken the truth. Allah, Tuhan Sang Pencipta, telah menciptakan gugusan bintang, yang dari itu kita belajar pengetahuan tentang galaksi dan rasi bintang. Matahari sebagai sumber cahaya dan panas, serta bulan yang memantulkan cahaya matahari. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, kita mengetahui tentang Al-Quran sebagai pedoman umat Islam karena jasa para penyebar agama Islam, khususnya di Pulau Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo. Nah, tentang kisah Wali Songo, ada nih sahabat kita Maulana Son Haji Muhyiddin dari SD Negeri Kalicari 1 yang akan menguraikan salah satu kisah Wali Songo, yakni Sunan Kalijogo. Selamat mendengarkan ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Son Haji Muhyiddin dari SD Negeri Kalicari 01. Di sini saya akan menceritakan tentang Sunan Kalijaga. Simak baik-baik ya teman-teman. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga aslinya bernama Raden Said, putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, atau lebih sering disebut Raden Saur. Raden Saur keturunan Ronggolawe beragama Hindu, tetapi Raden Saur sendiri sudah masuk Islam. Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama di Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang berlawanan dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said
berontak. Gelora jiwa muda Raden Said semakin meledak ketika melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak penduduk atau rakyat jelata. Walau Raden Said seorang bangsawan, beliau lebih menyukai kehidupan biasa, tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan, lebih suka bergaul dengan rakyat jelata dari paling bawah hingga paling atas, ke segala lapisan masyarakat, sehingga mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Suatu hari Raden Said mempunyai niat untuk membebaskan penderitaan rakyatnya dengan cara mengambil sebagian hasil bumi yang akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Suatu ketika Raden Said ketahuan oleh penjaganya, lalu dibawa ke hadapan ayahandanya. Ayahandanya sangat marah, lalu mengusir Raden Said dari Kadipaten Tuban. Pergi kau dari Kadipaten Tuban. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Jangan pernah kau kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang selalu kau baca pada malam hari, kata Adipati Wilatikta. Pencarian guru sejati. Setelah diusir oleh ayahnya karena suatu peristiwa yang menggegerkan Kadipaten Tuban, Raden Said memutuskan untuk mengembara mencari guru sejati dan menetap di hutan Jatiwangi. Di sana Raden Said menjadi perampok budiman. Mengapa ya teman-teman disebut perampok budiman? Karena yang dirampok adalah orang kaya yang kikir, tidak menyantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Lalu hasil rampokannya diberikan kepada fakir miskin. Suatu ketika Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang yang di keesokan harinya menjadi guru sejati beliau. Setelah menjadi murid Sunan Bonang, Raden Said disuruh menunggui tongkat beliau Sunan Bonang yang sering dibawa kemanapun Sunan Bonang pergi. Itulah mengapa Raden Said mendapat julukan Sunan Kalijaga, karena disuruh menunggui tongkat beliau Sunan Bonang di tepi sungai. Salah satu kesaktian Sunan Bonang antara lain dapat berjalan di atas sungai tanpa amblas ke dalam sungai, bahkan tidak terkena percikan air sungai sedikit pun. Kerinduan seorang ibu. Setelah diketahui perampok sebenarnya di Kadipaten Tuban, Ibu Raden Said menyesal telah mengusir anak yang disayanginya. Sang ibu belum tahu bahwa Raden Said sudah kembali ke Kadipaten Tuban, tetapi tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, tetapi tinggal di rumah Sunan Bonang. Untuk mengobati kerinduan sang ibu, kadangkala Raden Said mengerahkan ilmunya yang tinggi, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lalu dikirim ke istana Kadipaten Tuban. Suara Raden Said yang merdu benar-benar menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban dan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Akhirnya setelah selesai dengan tugasnya dan bertemu dengan adik kandungnya, Raden Said kembali ke istana Kadipaten Tuban bersama Dewi Rosawulan. Karena tidak bersedia menggantikan jabatan Adipati Tuban, maka Raden Said mengerahkan jabatannya kepada cucu keponakannya sendiri, yaitu Dewi Rosawulan dan Empu Supa suaminya. Raden Said meneruskan pengembaraannya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam dari Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan dan dianggap sebagai guru suci tanah Jawa. Kadilangu merupakan tempat tinggal beliau di masa tua hingga akhir hayat beliau.
dan dimakamkan di Kadilangun, Demak. Semoga amal perjuangan Raden Said atau Sunan Kalijaga dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Itu dia teman-teman kisah Sunan Kalijaga. Semoga dapat menambah wawasan dan menjadikan pelajaran kita di dunia nyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa uraian ceritanya. Kisah tentang Sunan Kalijaga. Nah, penyebaran agama Islam juga diperkuat dengan adanya syiar dan sarana dakwah, di antaranya menggunakan rebana. Dan kali ini akan kami suguhkan rebana sholawat yang akan dibawakan oleh sahabat-sahabat dari SD Negeri Kalicari 2. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Jalawatan, 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 kubuatan minalima, walataku minaliman, ingatun jalawatan, 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 kubuatan minaliman, walataku minaliman, ingatun jalawatan. Indonesia biladi anta ulwahu waqala kullu mayyadina yawma qaiyya qaimama kullu mayyadina yawma qaiyya qaimama pusaka diwai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan rendah nasibmu, bangkitlah bangsaku, pusaka diwai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan rendah nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Jalawatan, 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 kubuatan minaliman, waladaku minaliman, ingatun jalawatan, 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 kubuatan minaliman, waladaku minaliman, ingatun jalawatan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Allahumma salli wa sallim
Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kadam Nabi Muhammadin lahirni ana ing Makkah. Dina Isnin rolas Maulud taune taun gajah. Taune taun gajah. Ibune Siti Aminah ramane Sayyidah Abdullah. Karwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah. Karo Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Hasan Husain iku putune, Abu Thalib iku mantune, Abdul Muthalib iku simbahe, Sofia iku bibine, Sofia iku ibine, Said Hasim iku buyute, Abdul Manaf iku canggahe, Said Husain iku warange, kilap utek siwure, kilap utek siwure. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Dunia si kecil yang disiarkan oleh RRI Semarang ini sebagai wahana untuk berekspresi, kreasi, dan sarana informasi. Nah, ngomongin tentang informasi, salah satunya adalah informasi tentang kapan datangnya waktu sholat yang biasa ditandai dengan suara azan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan suara merdu sahabat Dava Arya Kurniawan dari SD Negeri Kalicari 1 yang akan mengumandangkan azan dan iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, setelah tadi kita simak dan dengarkan ekspresi dan literasi religius, kali ini akan kami suguhkan literasi melalui dongeng penuh pelajaran, kebersamaan, dan saling menjaga. Penasaran kan? Yuk kita simak bersama dongeng Pohon Kesayangan Momo yang akan didongengkan oleh sahabat Yemima Reglin Tiopan Simamora dari SD Negeri Kalicari 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yemima Reglin Tiopan Simamora. Saya dari SDN Kalicari 03. Saya akan membawakan cerita dongeng yang berjudul Pohon Kesayangan Momo. Pohon Kesayangan Momo. Penulis Lisma Laurel, ilustrator Octavia Ayu. Momo si monyet punya pohon kesayangan. Pohon itu berada di tengah hutan. Setiap pagi Momo selalu pergi ke sana. Dia akan bergelantungan, bermain, atau sekedar bermalas-malasan. Pokoknya di pohon itu Momo tidak pernah merasa bosan. Di sepanjang perjalanan menuju pohon kesayangan, Momo selalu bernyanyi riang. La 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 la, aku mau ke pohonku. Momo sesekali menyapa teman-temannya. Momo memang monyet yang ramah. Halo Caca, ayo ikut aku ke pohonku. Ajak Momo kepada Caca, si ular sanca kembang, temannya yang sedang meliuk-liuk di pohon kelapa. Caca mendesis. Aku tidak suka pohonmu. Momo berkacak pinggang. Bagaimana bisa? Pohonnya punya banyak ranting. Pohon kesayangan Momo juga penuh daun-daun rimbun. Tidak ada pohon seindah pohon Momo. Itu karena pohonmu wangi. Aku tidak suka berbau harum atau wewangian. Bibir Momo tersenyum. Itulah yang ia sukai dari pohonnya. Baunya
Wangi, seperti aroma masakan manusia. Apalagi kalau Momo menekan batang pohon kesayangannya dengan ujung kuku. Wah, aroma harum bertambah semerbak. Sss, pohon cengkehmu menakutkan bagiku. Caca melengos. Ia menggeliat ke atas. Mungkin akan menuju pucuk pohon kelapa. Tapi aku sangat suka pohonku. Momo tertawa meninggalkan Caca. Momo melanjutkan perjalanan. Dia bertemu dengan Riri, si Nuri Maluku yang berwarna semerah darah. Halo Riri, kamu sedang apa? Tanya Momo. Riri menoleh. Dia sedang mengunyah biji-bijian, kemudian berteriak. Jangan ke pohonmu, Momo. Momo berhenti melangkah. Ada apa dengan pohonku? Tanya Momo. Pohonmu terpilih dalam tradisi Sasi, Momo. Jawab Riri. Tradisi Sasi? Momo kembali bertanya. Riri mengangguk. Dia mengepakkan sayap dan bersiap terbang. Kalau tidak percaya, biar aku tunjukkan. Aku tadi tidak sengaja mendengar orang-orang Sabuai berbicara tentang pohon cengkeh di tengah hutan. Momo langsung berlari dan bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya dengan cepat. Tangan Momo sempat tergores ranting pohon, tetapi Momo tidak peduli. Momo hanya ingin segera sampai di pohon cengkeh kesayangannya. Ternyata benar yang Riri katakan. Orang-orang Sabuai telah berkumpul di dekat pohon kesayangan Momo. Mereka mengenakan karanunu yang disebut juga dengan kain berang, yaitu ikat kepala berwarna merah. Seorang manusia yang tubuhnya sedikit bungkuk menyilangkan kaki di dekat pohon kesayangan Momo. Dia membakar api yang berasal dari damar. Saya berdoa kepada Upu Lanite dan Tete nenek moyang kami agar menjaga hutan kami dan juga pohon-pohon ini, ucapnya. Upu Lanite berarti Tuhan, sementara Tete nenek moyang berarti leluhur atau kakek nenek pendahulu kita. Setelah itu, manusia-manusia yang semuanya terdiri dari laki-laki mulai menancapkan dahan kayu di sekitar pohon kesayangan Momo. Mereka juga membalutkan kain berang pada dahan kayu tersebut. Momo mulai menangis. Ia tidak akan bisa lagi bermain, bergelantungan, atau sekedar bermalas-malasan. Kenapa dari seluruh pohon di hutan ini, pohon kesayanganku yang harus terpilih dalam tradisi Sasi? Tanya Momo. Itu karena pohon cengkehmu paling besar di sini, jawab Riri. Pohon itu harus dijaga dan dilestarikan. Tapi kan aku tidak merusak pohonnya. Kalaupun ada ranting yang patah akibat aku suka bergelantungan, jumlahnya sangat sedikit, kata Momo. Sudahlah Momo, ayo kita cari pohon lain saja untuk bermain, hibur Riri. Tidak ada yang seperti pohon kesayanganku. Aku sudah sangat sayang
Ini hutan, Momo. Seluruh pohon tidak benar-benar milik kita. Riri terbang lalu hinggap lebih dekat dengan Momo. Momo tidak menjawab. Ia menyeka air matanya. Monyet kecil itu sangat sedih. Itu semua karena tradisi Sasi. Tradisi yang tidak membolehkan mengambil apapun dari pohon kesayangannya itu untuk menjaga kelestariannya. Kalau sampai melanggar, ia akan dihukum. Bagi hewan-hewan yang mendiami hutan ini, mereka juga harus mematuhi hukum tersebut. Apabila melanggar, mereka tidak akan dihukum oleh manusia, tetapi akan dihukum oleh Yang Maha Kuasa. Pernah suatu kali ada hewan yang melanggar, lalu hewan itu sakit perut. Ada juga yang menjadi demam atau terkena penyakit lainnya. Sakitnya pun bisa sangat lama. Momo tidak mau sakit. Ia masih suka bermain, bergelantungan, dan bermalas-malasan walaupun bukan di pohon kesayangannya. Cuma 6 bulan, Momo, atau paling lama 2 tahun. Riri membesarkan hati Momo. Momo menyeka air matanya lagi. Baiklah, aku akan datang setelah masa tradisi Sasi selesai. Sampai jumpa lagi, pohon kesayanganku. Dengan langkah gontai, Momo berjalan menjauhi pohon kesayangannya. Jauh dalam hatinya, Momo sangat sedih. Namun, ia tidak bisa dan tidak boleh melanggar hukum adat. Mungkin dengan begitu, Momo bisa menjaga pohon kesayangannya. Kelak, ketika waktunya tiba, pohon itu akan jauh lebih besar dan lebih kuat. Ayo kita cari pohon lain saja untuk bermain, Momo. Tersenyumlah. Riri menyemangati Momo. Tidak akan ada yang bisa menggantikan pohonku. Momo mulai menaiki sebuah pohon secara acak. Dia bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Aku akan menunggu saatnya tiba, pohon kesayanganku, teriak Momo. Aku akan datang lagi kepadamu, dadah. Itulah kisah Momo, si monyet kecil dalam menjaga tradisi Sasi. Sekalipun tradisi itu mengikat pohon kesayangannya, untuk sementara waktu Momo tidak bisa bermain, bergelantungan, dan bermalas-malasan di pohon kesayangannya. Momo tahu aturan harus dijaga supaya alam tetap indah dan terawat. Itulah cerita saya. Terima kasih. Luar biasa ya sahabat, banyak pelajaran yang dapat kita petik dari dongeng Pohon Kesayangan Momo yang tadi kita dengarkan. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang di mana saja berada, penampilan berikutnya akan menggugah semangat nasionalisme kita dengan lagu perjuangan yang akan dibawakan oleh sahabat Afan Haikal Alkantara dan Aryani Isna Rahmaniar dari SD Cita Bangsa.
pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, selanjutnya merupakan penampilan terakhir yang penuh dengan skill dan ekspresi jiwa dengan memainkan alat musik modern yang alunannya begitu indah. Apakah itu? Penampilan spesial biola oleh sahabat Arshila Quadrunada Evlinski dari SD Supriyadi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninski. Saya dari SD Supriyadi 1. Nah, saya akan menampilkan lagu satu-satu.
dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, kiranya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan ini di dunia si kecil RRI Semarang. Terima kasih kami haturkan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah menginisiasi acara Dunia Si Kecil yang disiarkan oleh RRI Semarang. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru SD Negeri Kalicari 1, SD Negeri Kalicari 2, SD Negeri Kalicari 3, SD Cupriadi, SD Cita Bangsa, dan tentunya SD Islam Primadana. Terima kasih juga untuk ayah bunda, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada yang telah mengikuti dan mendengarkan siaran kami. Akhirnya, pergi wisata naik kereta. Naiknya dari stasiun Tawang. Cukup kebersamaan kita di acara Dunia Si Kecil RRI Semarang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.